Bencana sering kita pahami sebagai peristiwa datang, menghantam, lalu pergi. Namun Sumatera mengajarkan satu hal yang lebih pahit. Air memang surut, tapi persoalan justru mengapung. Ketika lumpur mulai mengering dan sorotan kamera beralih, yang tertinggal bukan hanya rumah rusak dan sawah hancur, tetapi pertanyaan-pertanyaan besar yang tak kunjung dijawab. Pasca bencana bukan sekedar fase pemulihan, ia adalah momen ketika wajah negara terlihat paling jujur. Dan dari sanalah kisah ini bermula. Sejak hari-hari awal setelah banjir, negara tampil dengan satu pesan utama: situasi terkendali, penanganan disebut cepat, koordinasi diklaim berjalan. Indonesia dinyatakan mampu menghadapi bencana ini dengan kekuatan sendiri. Kalimat-kalimat itu terdengar menenangkan, sekaligus membangun citra negara hadir, negara siap, negara berdaulat di hadapan publik. Ini adalah panggung kepercayaan. Namun klaim kendali bukan sekedar pernyataan, ia adalah janji, dan setiap janji akan diuji oleh realitas. Di atas laporan resmi, angka-angka terlihat meyakinkan. Listrik disebut sudah pulih hingga lebih dari 90%, bahkan hampir menyeluruh di beberapa wilayah. Pemulihan digambarkan berjalan progresif. Namun di rumah-rumah warga malam masih gelap, gas sulit dicari, aktivitas lumpuh, harga kebutuhan melonjak. Bagi mereka persentase hanyalah angka, tak cukup untuk menyalakan lampu atau memasak makanan. Ketika pemerintah dan wakil rakyat mulai membantah klaim itu, satu persoalan menjadi terang: data dan pengalaman warga berjalan di jalur yang berbeda. Yang satu rapi di laporan, yang lain berantakan di kehidupan nyata. Di saat kebutuhan mendesak, bantuan asing menjadi perdebatan. Negara memilih menolak dengan alasan kemandirian dan harga diri bangsa. Kata harga diri terdengar besar, tapi di lapangan warga tidak bertanya soal simbol. Mereka bertanya soal makanan, obatan, dan tempat berteduh. Ketika simbol lebih diutamakan daripada kebutuhan, maka harga yang dibayar adalah waktu, dan dalam bencana waktu sering berarti nyawa. Ironinya, bantuan sebenarnya datang dari luar negeri dan dari berbagai pihak. Namun banyak yang tertahan, terjebak pajak, berhenti di bandara, hilang dalam rantai distribusi. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada sistem yang tetap berjalan seolah hari yang biasa saja, bukan hari ketika warga kehilangan segalanya. Negara hadir, tetapi lebih sebagai penjaga prosedur daripada pemutus kebuntuan. Bagi sebagian pengungsi, bantuan bergantung pada satu hal: identitas, KTP, kartu keluarga, dokumen yang sudah hanyut bersama rumah mereka. Dalam situasi darurat, aturan normal tetap diberlakukan. Akibatnya, yang paling terdampak justru menjadi yang paling sulit dibantu. Di titik ini, birokrasi tidak lagi netral, ia berubah menjadi penghalang. Sementara itu, warga bergerak, relawan berjalan kaki menembus wilayah terdampak. Komunitas saling berbagi tenaga, makanan, dan waktu. Solidaritas ini menguatkan sekaligus menyayat.
karena ia menunjuk satu kenyataan, rakyat menjadi tulang punggung bagi dirinya sendiri. Negara datang, tapi seringkali belakangan. Yang bekerja paling keras justru mereka yang tak punya mikrofon. Di beberapa titik konektivitas dipulihkan oleh pihak non-negara, teknologi privat hadir lebih cepat daripada infrastruktur resmi. Ini bukan soal siapa yang lebih canggih, tapi siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Ketika akses dasar warga bergantung pada pihak di luar negara, ada fungsi yang tertinggal. Situasi makin rumit ketika peliputan media dibatasi, ada laporan rekaman dihapus, tekanan terhadap jurnalis, dan ruang informasi yang menyempit. Dalam krisis, transparansi adalah kebutuhan. Ketika informasi dikendalikan, publik hanya melihat versi yang disetujui, bukan kenyataan sepenuhnya. Dan tanpa informasi yang utuh, empati pun mudah diarahkan. Desakan agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional datang dari kampus, LSM, dan masyarakat sipil. Status bukan sekedar label, ia menentukan kecepatan, anggaran, dan kewenangan. Ketika status tak kunjung diberikan, pertanyaan muncul, ini soal kesiapan atau soal perhitungan? Banjir ini bukan datang tiba-tiba, ada hutan yang hilang, ada pembalakan liar, ada konsensi yang terus berjalan. Kayu hanyut menjadi saksi dari keputusan yang diambil jauh sebelum hujan turun. Namun alih-alih evaluasi, tuntutan warga justru ditolak, alam dijadikan alasan, manusia dilepaskan dari tanggung jawab. Yang lebih menyakitkan, muncul narasi bahwa warga tidak pantas menuntut, seolah penderitaan adalah nasib yang harus diterima tanpa suara. Dalam logika ini, korban bukan subjek, mereka dihitung tapi tidak didengar. Kesaksian warga perlahan tenggelam di antara rilis resmi dan konversi pers. Mikrofon lebih sering mengarah ke pejabat, bukan ke mereka yang kehilangan rumah dan keluarga. Padahal dari sanalah kebenaran paling jujur berasal.